Halo mahasiswa dan mahasiswi keperawatan Stikes Kendal semester 1. Oke, sekarang kita masuk ke part 2 ya, untuk personal hygiene. Untuk part 2 ini kita fokuskan kepada tindakan atau penanganan pada gangguan kebutuhan personal hygiene. Jadi, perawat itu harus solutif ya. Kalau kata Bu Tejo mah harus solutif ya. Jadi memberikan solusi kepada pasien. Nah, untuk saat ini kita fokuskan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan personal hygiene. Ini ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dalam memenuhi personal hygiene ya. Yang pertama adalah memandikan di tempat tidur. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya tidak harus di tempat tidur ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini uh, konsep umumnya adalah membantu pasien mandi. Pasien itu tergantung dari keadaannya. Jadi dalam artian gini-gini. Kalau misalkan pasiennya memang tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak mampu ke kamar mandi sama sekali, maka boleh perawat membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene mandi di tempat tidur. Nah, biasanya kalau misalkan yang familiar tuh di rumah sakit isi bin ya, jadi hanya dilap gitu. Jadi jarang sih bener-bener yang bukan berarti dimandikan pakai gayung gitu ya terus kemudian disiram-siram gitu enggak. Nah biasanya kalau di rumah sakit itu dengan disibin menggunakan air hangat, terus kemudian menggunakan waslap ya, terus kemudian disibin di tempat tidur. Nah kak, bagaimana kalau misalkan pasiennya bisa bu ke kamar mandi tapi memang masih memerlukan bantuan karena masih lemas dan sebagainya, ya berarti kita membantu pasien tersebut ke kamar mandi, terus apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu dibantu ya, tentunya dengan memperhatikan etika ya. Kalau misalkan ada pasiennya perempuan ya diusahakan yang membantu perempuan, yang laki, kalau misalkan pasiennya laki-laki ya diusahakan yang laki-laki gitu. Sorry. Oke, terus kemudian perawatan rambut teman-teman ya, sama nih kayak tadi keramas juga. Kalau misalkan pasiennya bisa atau mampu ke kamar mandi sendiri ya dibantu, maksudnya butuhnya apa gitu di kamar mandi waktu melakukan perawatan rambut, apa yang dibutuhkan, atau mungkin saya bisa sih keramas sendiri tapi kalau menyisir rambut susah gitu misalkan, ya nanti kita bantu seperti itu. Memelihara dan memotong kuku, membantu pasien memelihara kebersihan gigi dan mulut, kemudian membantu menggantikan pakaian dan kain tenun. Jadi kalau misalkan apa namanya, memakai baju, mungkin kalau tidak di rumah sakit, masa pakai baju aja dibantu kayak anak-anak ya. Tapi kalau di rumah sakit situasinya sudah berbeda, terpasang infus, terus kemudian pasien nggak ngerti kan ini gimana gitu caranya. Kalau diselang infus sudah ada darahnya saja sedikit pasti sudah panik ya kan, susah gimana nih ada darahnya dan jadi karena kalau misalkan mengganti pakaian terus kemudian tidak memperhatikan apa namanya infus dan selangnya, infus set yang sudah terpasang itu bisa juga nanti mungkin akan apa ya, ada perubahan posisi pada infus tersebut sehingga nanti darahnya bisa mengalir ke atas. Jadi pernah lihat mungkin ya teman-teman ya, iya waktu itu eh, adik saya di rumah sakit misalkan, berawal mau diganti bajunya nangis, akhirnya darahnya ada di selang seperti itu. Terus kemudian mengganti kain tenun,
Jadi kalau misalkan di rumah nih ada yang males bangun tidur, udah kayak anak sultan aja ya, bibi rapiin nih tempat tidur saya. Kalau jadi perawat jangan harap seperti itu. Nah, maksudnya kita tetap memperhatikan kenyamanan pasien dari segala aspek ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kain tenun atau kalau kita bilangnya kayak laken gitu ya. Spray lah gampangnya, spray. Bukan spray yang buat minyak wangi ya. Apa namanya deh? Ya itulah sarung bantal. Terus kemudian spray ya. Itu juga perlu diperhatikan, kalau misalkan kotor ya diganti supaya apa? Supaya nyaman, supaya tidak banyak bakteri, kuman ya. Oke, kita next. Ya, memandikan pasien. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong mandi gitu sepele ya teman-teman ya. Cuman agak sulit loh kalau di rumah sakit karena mandi itu kan privasi ya. Kalian di rumah aja kalau misalkan mandi, adiknya lagi mandi, kalian langsung masuk mandi bareng atau nunggu? Pasti nunggu kan? Itu padahal sama saudara sendiri, apalagi ini dengan orang lain ya, dengan perawat misalkan. Pasti akan ada perasaan canggung, risih, seperti itu. Jadi biasanya kalau di rumah sakit pasti akan ditawarkan, ibu mohon maaf atau bapak mohon maaf, untuk sore hari ini bapak ingin kami bantu untuk mandi atau dari keluarga yang akan membantu. Dan biasanya banyak juga pasien yang mengatakan bahwa udah terus nanti dibantu saja sama keluarga kita. Itu juga banyak ya. Tadi sudah disampaikan juga, mandi ini merupakan higien total ya. Mandi dapat dikategorikan sebagai pembersihan atau terapeutik, sudah tadi. Kemudian mandi di tempat tidur yang lengkap diperlukan bagi pasien yang dengan ketergantungan total dan memerlukan perawatan higienis total. Jadi perawat itu bukan berarti gini, kalau misalkan semua pasien dimandikan di tempat tidur, atau kita wajib membantu pasien mandi. Tidak seperti itu. Kalau misalkan pasien itu memang tidak bisa, maka kita bantu. Tapi kalau misalkan pasien itu bisa melakukan sendiri, usahakan pasien melakukan sendiri. Hal ini bertujuan untuk memandirikan pasien ya. Jadi tidak selalu tergantung terus dengan perawat. Sehingga nanti ketika pulang dari rumah sakit, itu pasien juga sudah mandiri, sudah dapat melakukan aktivitasnya sendiri, tidak lagi memerlukan bantuan. Itu harapannya. Tapi memang tidak selalu pasien pulang dengan keadaan yang sudah mandiri. Memang ada beberapa pasien juga pulang masih perlu bantuan, tapi setidaknya kita sebagai perawat itu tetap mengusahakan agar pasien tidak terlalu ketergantungan dengan kita gitu. Oke, next ya. Nah, ini untuk perawatan rambut ya. Rambut pada pasien imobilisasi akan terlihat menjadi kusut karena biasanya kalau pasien-pasien dengan imobilisasi ya, itu dia akan cenderung malas ngapa-ngapain, jangankan ngurusi rambutnya ya, mengurus makan saja yang benar-benar kebutuhan utama itu biasanya ogah-ogahan gitu. Kalau nggak ini makan dulu gitu ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan mobilisasi itu biasanya perlu bantuan kita untuk merawat rambut. Terus kemudian balutan bisa meninggalkan darah yang lengket atau larutan antiseptik pada rambut. Jadi pada kasus-kasus tertentu, katakanlah misalkan kraniotomi, itu juga akan mempengaruhi
keadaan rambut pasien ya, karena mungkin pasiennya itu takut kalau misalkan mau dikeramas atau mau dicuci atau mau dibersihkan, takut karena ada jahitan di kepala, misalkan pasien kecelakaan gitu, terus kemudian ada perdarahan di otak dan perlu di operasi, pasti akan meninggalkan bekas ya di kepala, bekas operasinya. Nah, bagi orang awam tentunya itu akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan gitu, sehingga kita sebagai perawat harus berperan di sana. Bagaimana caranya merawat atau membersihkan rambut pasien seperti itu. Terus ini contohnya ya, menyikat, menyisir, sampo ya untuk membersihkan rambut. Pasien juga harus diizinkan bercukur bila kondisi mengizinkan. Jadi saya dulu juga pernah nih teman-teman, waktu di saya sempat waktu itu sempat dirawat di Karyadi, Semarang. Karena agak lama saya dirawat di sana, jadi ditawarin sama perawatnya juga, mau ini enggak perawatan rambut biar nyaman seperti itu juga ditawarin oleh perawatnya gitu. Jadi saya merasa diperhatikan seperti itu, terus kemudian merasa dihargai seperti itu ya. Terus kemudian eh, tujuan mencuci rambut tentunya memberikan perasaan senang dan segar, rambut bersih, terus kemudian rapi, terpelihara selama sakit, merangsang sirkulasi darah dan kulit kepala. Nah, kalau di shampoo nih, biasanya kita akan di message ya. Jadi kalau misalkan keramas tuh yang bener tuh bukan yang sekeras-kerasnya tuh enggak, tapi di message ya, dengan perlahan-lahan, dengan tekanan, itu akan membuat kita lebih rileks. Oke, kita next ya, memelihara dan memotong kuku. Ini juga tadi untuk ini sudah kita sampaikan ya, tentunya tujuannya untuk menjaga kebersihan, mencegah timbulnya infeksi, mencegah bau kaki misalkan ya, dan masalah-masalah kuku lainnya. Kita next. Membantu memelihara kebersihan gigi dan mulut ya. Tanggung jawab perawat pada higien mulut adalah pemeliharaan dan pencegahan. Jadi jangan dipikir bahwa di pengkajian nggak ditemukan apa-apa kok bu, mulutnya ini aja, bersih-bersih aja tuh, nggak ada masalah, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain ya bu. Tidak seperti itu ya teman-teman, karena eh, di perawatan gigi dan mulut ini selain pemeliharaan, perawat juga berperan dalam pencegahan. Artinya walaupun tidak ditemukan masalah apapun, tetap perawat harus memperhatikan kebersihan gigi dan mulut pasien. Hal ini penting khusus jika pasien hendak menerima radiasi atau kemoterapi sebagai bagian dari pengobatan medis ya. Jadi kalau misalkan mau uh, apa namanya, memberikan tindakan keperawatan itu, teman-teman biasanya kan dikaji dulu, terus nanti nyari masalah ya, bukan nyari masalah buat bertengkar. Maksudnya kan pasti akan dilihat dulu nih mulutnya seperti apa gitu, oh kotor, nanti diberikan tindakan. Nah, bukan berarti kalau misalkan tidak kotor tidak perlu tindakan ya, tetap perlu tindakan. Jadi harus tetap gosok gigi, tetap diarahkan untuk membersihkan mulut supaya tadi tidak muncul masalah-masalah pada mulut. Tujuannya sudah tadi ya. Kita next. Membantu menggantikan pakaian dan kain tenun. Tindakan membantu pasien menggantikan pakaian karena pasien tidak mampu melakukan sendiri ya. Tujuan membantu menggantikan pakaian meliputi memberikan perasaan senang, nyaman bagi pasien, memberikan percaya diri, rasa percaya diri ya, mencegah terjadinya dekubitus, dan memelihara kebersihan dan kerapian. Dekubitus itu apa sih? Oh nanti, tenang, ada masanya ya. Oke.
Ini kalau ini wajah saya taruh di mana nih teman-teman? Oke, bentar. Ya, kecil aja deh. Oke. Faktor apa saja yang mempengaruhi personal hygiene? Apakah hanya dari individu itu sendiri? Jadi cuma, yo memang wataknya kok bu kayak gitu. Jadi untuk personal hygiene itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Contoh misalkan body image, terus kemudian praktik sosial, status sosial ekonomi, pengetahuan dan motivasi kesehatan, budaya, kebiasaan atau pilihan pribadi, serta kondisi fisik. Yang pertama body image ya. Citra tubuh mempengaruhi cara seseorang memelihara hygiene. Jadi kalau misalkan seseorang itu memiliki apa ya, habits, oh bukan habits, dia memang suka berpenampilan yang necis gitu ya, yang menarik gitu ya, itu juga perawat harus memperhatikan pada saat memberikan tindakan keperawatan. Oh memang orangnya nih perfect nih, dia suka yang rapi, yang necis gitu ya. Terus kemudian body image atau gangguan pada citra tubuh atau keadaan citra tubuh seseorang itu juga akan mempengaruhi personal hygiene. Karena biasanya kalau misalkan nih ada gangguan citra tubuh atau body image, itu biasanya pasien hanya akan berfokus pada dirinya saja, hanya berfokus pada masalahnya dia saja, nggak peduli dengan belum mandi, dengan belum sisiran, belum apa, itu dia nggak memperhatikan, hanya memperhatikan dirinya sendiri, dalam artian tuh hanya memperhatikan keadaan fisiknya saja, seperti itu. Terus kemudian praktik sosial, di mana ini praktik sosial itu dalam artian gini, jadi setiap keluarga itu juga pasti memiliki apa ya, kebiasaan yang berbeda-beda serta kondisi yang berbeda juga, ya kan? Jadi ada nih orang tua yang misalkan gini, pokoknya kalau misalkan eh, sebelum maghrib jam 5 harus sudah mandi ya. Tapi ada juga orang tua yang terserahlah mau mandi jam berapa, awak-awakmu dewe misalkan, seperti itu, badan-badanmu sendiri gitu ya misalkan, ada yang seperti itu juga akan mempengaruhi personal hygiene seseorang. Terus kemudian selain itu juga di dalam lingkup keluarga itu juga bagaimana keadaan kesediaan air panasnya, terus kemudian lebih ke sarana prasarananya ya. Kalau misalkan ternyata hidup di daerah pegunungan, katakanlah ya, di keluarga yang tinggal di pegunungan, terus kemudian nggak punya air panas, adanya air dingin biasa, ya sudah kalau malam nggak pernah mandi, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian status sosial ekonomi ini juga akan mempengaruhi personal hygiene, karena akan mempengaruhi seseorang dalam menyediakan, katakanlah misalkan peralatan untuk mandi ya. Jadi kalau misalkan yang dengan status ekonomi yang menengah ke bawah, itu biasanya halah yang penting ada sabun, yang penting ada pasta gigi gitu ya. Tapi kalau untuk yang ekonominya menengah ke atas mungkin akan memikirkan hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi ada tambahan sabun cuci muka saja, misalkan ada sabun cuci muka sebelum mandi, sabun cuci muka setelah mandi mungkin ya. Kalau yang menengah ke bawah yang penting mandi aja, ada sabun, ada pasta gigi, udah cukup, misalkan seperti itu. Terus kemudian pengetahuan dan motivasi kesehatan. Jadi orang yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang kebersihan diri, tentang personal hygiene, itu biasanya dia akan lebih memperhatikan perawatan dirinya atau personal hygiene-nya. Tapi walaupun memang beberapa penelitian juga hasilnya ternyata tidak ada hubungan antara pengetahuan dan dengan sikap. Jadi ada juga nih teman-teman yang pengetahuannya bagus, tingkat pengetahuannya tinggi, tapi kok kayak gitu ya, dia udah ngerti kalau misalkan nggak sikat gigi itu akan menyebabkan
masalah pada mulut, tapi kenapa dia tidak mau sikat gigi ya? Nah, itu karena dia tidak ada motivasi untuk melakukan itu, ya. Jadi pengetahuan dan motivasi itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Kemudian kebudayaan. Mungkin budaya orang Indonesia dengan budaya orang luar itu berbeda. Kalau Indonesia mungkin mandinya sehari 2 kali ya, tapi kalau orang luar negeri ada juga yang misalkan mandinya cuma sehari sekali. Itu juga akan mempengaruhi personal hygiene seseorang. Terus kemudian kebiasaan atau pilihan. Setiap kalian memiliki keinginan individu dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan memotong rambut 1 minggu sekali. Ada yang 2 kali, ya. 1 minggu 2 kali, sering banget ya. Ya beda-beda lah intinya ya. Jadi tergantung dari kebiasaan masing-masing. Ada yang sehari mandinya, saya biasanya sehari sekali, udah cukup. Ada yang penting mandinya sore aja lah. Ya jadi kebiasaan atau pilihan pribadi masing-masing. Kondisi fisik. Nah ini nih, kalau di rumah sakit ini sering sekali ya kita temui pasien-pasien yang mengalami post operasi misalkan karena takut, enggak lah sus, jangankan mandi ya, jangankan merawat kuku, jangankan keramas, duduk saja takut biasanya, takut sus kalau misalkan nanti jahitannya rusak gitu. Nah itu tentunya akan mempengaruhi personal hygiene seseorang. Oke, dengan adanya masalah-masalah keperawatan tadi, masalah-masalah pasien tadi, lalu apa sih peran perawat di sini? Ya, peran perawat tentunya diharapkan nanti dapat memenuhi kebutuhan dasar personal hygiene klien sesuai tingkat ketergantungannya untuk mencapai kemandirian yang optimal ya. Jadi kuncinya adalah membantu tapi tetap mengupayakan agar pasien dapat melakukan secara mandiri. Oke, kuncinya itu. Jadi perawat boleh membantu tapi tidak terus-menerus membantu ketika pasien sudah mandiri. Karena itu akan dapat mempengaruhi perilaku atau mempengaruhi kebiasaan dari pasien itu sendiri juga. Dan next. Nah, ini untuk contoh penata laksanaan personal hygiene ya teman-teman. Yang pertama adalah personal hygiene pada kulit ya. Boleh melakukan mandi minimal 2 kali sehari atau setelah beraktivitas. Terus kemudian gunakan sabun yang tidak bersifat iritatif. Jadi kalau misalkan menggunakan sabun tuh antara satu individu dengan individu yang lainnya biasanya beda-beda. Ada yang seseorang menggunakan sabun A itu nyaman-nyaman saja, tapi ada pasien B yang menggunakan sabun A itu ternyata panas sus, atau mungkin gatal sus gitu ya. Jadi itu mengiritasi atau iritatif. Jangan gunakan sabun mandi untuk wajah karena memang komposisinya berbeda. Kalau untuk sabun untuk tubuh ya digunakan untuk tubuh, sabun untuk wajah ya untuk wajah. Oke. Next. Menyabuni seluruh tubuh terutama daerah lipatan kulit, misalnya sela-sela jari, ketiak, dan belakang telinga. Ini pasti udah biasa dilakukan ya teman-teman. Mengeringkan tubuh dengan handuk yang lembut dari wajah, tangan, badan, kaki. Jadi jangan kaki dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kaki dulu handuknya udah kotor. Ya, oke. Next. Ini untuk perawatan kuku dan kaki, ya. Perawatan kuku dan kaki.
Nah, kuku jari tangan maksudnya dapat dipotong dengan pengikir atau memotong dalam bentuk oval, bujur, atau mengikuti bentuk jari ya. Jangan memotong kuku terlalu pendek karena bisa melukai selaput kulit dan kulit di sekitar kuku. Ini biasanya kalau orang dewasa mah gampang ya. Tapi kalau melakukan sendiri, kalau memotongkan kuku orang lain juga kalau nggak biasa susah juga. Kadang suka kepotong di bagian yang bawah kuku. Jadi harus hati-hati. Jangan membersihkan kotoran di balik kuku dengan benda tajam, sebab akan merusak jaringan di bawah kuku. Ya. Terus kemudian potong kuku seminggu sekali atau sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan udah agak panjang gitu, dipotong ya. Jangan menggigiti kuku karena akan merusak bagian kuku. Ada memang tetangga saya juga ada tuh yang suka banget kayak gigit-gigit kuku kayak gitu. Kita next. Untuk personal hygiene rambut, cuci rambut 1-2 kali seminggu ya. Terus kemudian pangkas rambut agar terlihat rapi. Apalagi perawat nih. Kalau misalkan nanti teman-teman mau praktek ke rumah sakit, jangan harap teman-teman bisa yang cowok tapi ya. Jangan harap yang cowok tuh mau kayak apa Amy Search dari Malaysia itu ya, rambutnya panjang gitu. Gak akan boleh karena semua rumah sakit pasti akan menghendaki mahasiswa, jangankan mahasiswa, perawat yang sudah bekerja di situ pun pasti akan disuruh untuk potong rambut yang rapi, yang pendek ya untuk yang laki-laki. Gunakan sisir yang bergigi besar untuk merapikan rambut keriting dan olesi rambut dengan minyak. Ini bukan minyak jelantah ya teman-teman, minyak rambut. Pijat kulit kepala pada saat mencuci rambut tadi sudah saya sampaikan. Pada jenis rambut ikal dan keriting, sisir rambut mulai dari bagian ujung hingga ke pangkal dengan pelan dan hati-hati. Next. Untuk mata ya teman-teman. Mengusap kotoran mata dari sudut mata bagian dalam ke sudut bagian luar ya. Saat mengusap mata, gunakanlah kain yang paling bersih dan lembut. Jadi jangan asal-asalan ada kain, langsung pakai aja ya. Jadi gunakan yang lembut ya. Kemudian lindungi mata dari kemasukan debu dan kotoran. Jadi kalau misalkan naik motor, jangan nunggu ada operasi zebra baru pakai helm ya. Kalau misalkan naik motor ya pakai helm yang ada tutupnya supaya menghindari kotoran dan debu masuk ke mata. Bila mata sakit, cepat periksakan ke dokter. Kemudian ini untuk perawatan hidung. Jaga agar lubang hidung tidak kemasukan air atau benda kecil. Terus kemudian jangan biarkan benda kecil masuk ke dalam hidung. Sewaktu mengeluarkan debu atau dari hidung, hembuskan secara perlahan ya. Jangan mengeluarkan kotoran dari lubang hidung dengan menggunakan jari. Ya boleh sih dikit gini. Kalau kayak gini banget nanti kena mukosa hidung ya teman-teman. Kita coba next. Nah ini personal hygiene pada gigi dan mulut ya teman-teman. Tidak makan makanan yang terlalu manis. Ini maksudnya bukan berarti teman-teman menganjurkan ke pasien, Bu, jangan makan yang manis sama sekali ya. Nanti bisa-bisa hipoglikemi. Ya boleh, cuman diperhatikan waktu makannya, terus kemudian setelah makan. Jadi kalau misalkan habis makan yang manis, kalau mau tidur ya sikat gigi dulu misalkan. Tidak menggunakan gigi atau mencongkal benda keras. Menghindari kecelakaan seperti jatuh. Ya pasti nanti ada teman-teman, ya Bu, mana tahu kita mau jatuh, masa bisa menghindari. Itu
tapi setidaknya kita mengamankan diri kayak tadi ya, naik motor ya pakai helm misalkan, menyikat gigi sesudah makanan, khususnya sebelum tidur. Memakai sikat gigi yang berbulu halus, banyak dan kecil. Jadi kalau misalkan bulu sikatnya terlalu keras, takutnya nanti justru akan melukai gusi dan sekitarnya ya. Memeriksa gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali. Ke dokter gigi ya, bukan ke dokter kandungan. Oke, next. Pada telinga, bila ada kotoran yang menyumbat telinga, keluarkan secara perlahan dengan menggunakan penyedot telinga. Tapi jarang ya yang menggunakannya. Ya setidaknya tetap dibersihkan sih, pakai cotton bud boleh, tapi jangan terlalu dalam. Karena sebenarnya kalau untuk telinga itu sendiri, telinga itu sudah mampu mengeluarkan kotoran ke luar. Cuman memang lambat sih, nggak yang masuk kotoran terus nanti keluar sendiri gitu, tidak. Cuman akan ada proses di mana kotoran telinga itu juga akan apa namanya ke arah luar telinga. Jadi dibersihkan saja tapi jangan terlalu dalam. Aliran air yang masuk hendaklah diarahkan ke saluran telinga dan bukan langsung ke gendang telinga ya. Jangan menggunakan alat yang tajam untuk membersihkan telinga. Ada loh nih, ini habits di desa saya nih. Kalau membersihkan telinga dulu tuh pakai ini. Tahu ini nggak, apa ya namanya? Bulu ayam. Ya, bulu ayam. Nggak tahu nih, teman-teman juga pernah nggak? Di tempat kalian ada nggak? Jadi bulu ayam satu dicabut. Terus nanti bulu ayam yang, kan bulu ayam ya kayak gini. Terus bulu ayam yang sebelah sini dan sebelah sini tuh dibuang. Jadi tinggal hanya dikuncupnya aja tuh. Nah itu buat bersihin telinga, itu dulu tuh masih ada kayak gitu tempat saya. Sekarang udah nggak ada sih di desa saya. Ya, oke, next. Perawatan genitalia ya tadi. Jadi ada perawatan genitalia pria dan perawatan genitalia pada wanita. Biasanya lebih familiar mungkin higien pada alat kelamin gitu ya. Ini biasanya kalau udah kalau misalkan mandi ya pasti dilakukan juga nih. Well, kita lanjut ke prinsip perawatan personal hygiene. Nah, sebagai perawat, untuk memberikan kebutuhan personal hygiene itu juga kita harus memegang prinsip ya. Yang pertama adalah perawat menggunakan keterampilan komunikasi terapeutik. Kemampuan keterampilan komunikasi terapeutik ini memang setiap orang akan berbeda-beda, tapi bisa diasah. Ya, bisa diasah dengan menambah pengetahuan kita, terus kemudian mengasah keterampilan kita, itu bisa ya. Jadi untuk personal hygiene ini walaupun kalau pada orang yang sehat seperti kita mungkin halah biasa aja sih bu, mandi yo mandi, nyisir yo nyisir, kok ribet banget di keperawatan misalnya. Karena tidak semudah itu kalau misalkan kita menghadapi pasien di rumah sakit, apalagi pasien yang total care ya, atau memerlukan bantuan perawatan penuh oleh kita. Ini juga lumayan sulit juga gitu. Kayak misalkan tadi keramas, kita kalau misalkan mau melakukan tindakan keramas ke pasien, kita harus mempersiapkan alat, harus berpikir ini modifikasinya gimana gitu ya. Ya, dengan kemampuan komunikasi terapeutik yang baik tentunya akan membuat pasien lebih nyaman, lebih respect juga dengan kita, karena personal hygiene ini sensitif juga teman-teman. Kayak tadi yang saya sampaikan, mandi. Kalau misalkan mandi kan nggak mungkin pakai baju gini dimandiin ya, pasti kan dibuka pakaiannya gitu. Jadi kita harus komunikasinya harus komunikasi terapeutik juga gitu. Harus meminta izin dengan baik ke pasien ya,
dijelaskan prosedurnya bahwa kita tetap akan menjaga privasi pasien seperti itu. Terus kemudian perawat mengintegrasikan strategi perawatan lain seperti rentang gerak. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa pasien dengan post operasi itu juga mungkin akan mengalami gangguan pemenuhan personal hygiene, karena jangankan untuk keramas, jangankan untuk mandi, untuk duduk saja dia mungkin takut gitu. Sehingga perawat juga dalam memenuhi kebutuhan personal hygiene pasien juga harus memperhatikan kemampuan rentang gerak pada pasien. Ini kemampuannya sampai mana? Oh, bisa duduk, ya sudah. Kalau misalkan bisa duduk, coba nanti pada saat saya membantu bapak atau ibu mengganti pakaian, bapak duduk ya atau ibu duduk ya, supaya lebih mudah saya membantu bapak atau ibu menggantikan pakaian. Misalkan seperti itu. Terus kemudian dilatih juga memang melatih rentang gerak pasien juga. Kalau misalkan yang awalnya nggak berani duduk, ya kita edukasi bahwa kalau misalkan sudah operasi berapa hari itu tidak apa-apa kalau duduk sedikit-sedikit supaya nanti terbiasa untuk bergerak kembali seperti itu. Terus kemudian perawat mempertimbangkan keterbatasan fisik klien, ya. Jadi misalkan teman-teman lihat pasiennya lemes, terus kemudian nggak bisa duduk, karena teman-teman mau bantu pasien tersebut ganti baju, bu duduklah, susah ini saya. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pasien. Jangan kita yang susah bu kalau misalkan sambil tiduran, ibu sambil duduk lah. Atau mungkin ibu berdirilah supaya mudah. Nah, itu jangan seperti itu ya, karena itu akan melukai hati pasien. Oke. Perawat menghormati pilihan budaya, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan klien. Kalau misalkan pasien bilang gini, Mbak, kalau misalkan saya sakit seperti ini, itu tuh nggak boleh dimandikan, nanti ini tuh bisa jadi parah. Nah, itu udah jadi keyakinan tuh sama pasien. Padahal misalkan teori yang kita pelajari atau mungkin seharusnya pasien tersebut justru harusnya dibersihkan gitu, dimandikan misalkan, harusnya disiplin. Kalau tidak justru akan menambah perkembangbiakan bakteri maupun kuman. Ya kita tetap menghargai. Oh iya ibu, gak apa-apa. Iya iya ya, nanti tambah itu ya bu, nanti takutnya tambah parah ya bu. Iya sus. Nah, kita uh, tetap menghargai pilihan pasien, tapi kita juga harus mengedukasi, ya, memberikan informasi bahwa sakit yang bapak atau ibu alami saat ini itu adalah penyakit yang seperti ini. Kalau misalkan nanti tidak dibersihkan kulitnya, tidak rajin untuk menjaga kebersihan diri, takutnya nanti malah tambah banyak kumannya, nanti gak sembuh-sembuh, misalkan seperti itu ya. Jadi dijelaskan secara baik-baik. Oke. Perawat menjaga kemandirian klien tadi sudah ya. Menjaga privasi klien. Nah ini, karena personal hygiene ini merupakan hal yang sensitif, mandi kan harus melepas pakaian, itu kita juga harus memperhatikan privasi pasien. Memperhatikan privasi pasien bukan berarti harusnya ditutup tirainya, sudah tidak ya. Ditutup tirainya, kita di dalam di ruangan sama pasien, malu juga pasien, risih juga pasien. Jadi kalau misalkan mau membersihkan bagian leher misalkan, ini contoh ya, misalkan ini sudah pakai waslap nih, pakai waslap yang di kasih air sudah cukup, airnya kita peras ya, terus mau membersihkan bagian leher, bisa kan kita misalkan ini pakai jilbab kayak gini, nanti nggak dibuka semuanya kayak gitu, nggak, tapi mohon maaf ya bu, nah kita masuk seperti ini. Jadi ini tetap bagiannya tetap ditutupi, terus nanti dibersihkan seperti ini contoh aja gitu. Nah, di bagian tubuh juga sama, mungkin selimutnya kita tarik ke atas dikit, tangannya kita susupkan, terus nanti dilap gitu. Jadi kita tetap harus menjaga privasi pasien. Menyampaikan rasa hormat dan mendorong kesehatan fisik klien, ya, walaupun dia pasien, kita tetap harus menghormati. Jangan pasien bekok rewel,
udah diurusin bekok rewel. Ya. Terus kemudian menghormati klien lansia. Sebenarnya nggak hanya lansia aja sih, semuanya ya. Jadi mau anak-anak, dewasa, lansia itu tetap kita hormati. Anak-anak tuh juga jangan salah ya, jangan dipikir, alah anak-anak nggak apa-apa, udah deh dibuka aja anak-anak ini ya, nggak apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Anak-anak juga sudah mengerti, apalagi misalnya usia 4 tahun, 5 tahun juga sudah mengerti kok. Anak saya itu juga kalau misalkan habis mandi gitu, karena anak saya perempuan, terus kemudian lewat bapaknya pas di dalam rumah, bapak gitu, walaupun pada sudah pakai handuk ya. Oke, kita next. Defisit perawatan diri apa nih ya. Oke, setiap orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri, tetapi tidak semua orang tersebut mengalami tidak semua orang mampu gitu maksudnya. Nah, ketika seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri, maka disebut sebagai defisit perawatan diri atau self care deficit ya. Jadi kalau kita orang normal bisa kan mandi sendiri, bisa tuh keramas sendiri. Tapi kalau misalkan tidak mampu melakukan itu, maka dikatakan pasien tersebut mengalami defisit perawatan diri. Next. Oke. Teman-teman belum belajar tentang ini ya, proses asuhan keperawatan. Sudah belum? Saya harap sih sudah. Ya, oke. Saya singgung sedikit ya, teman-teman. Proses keperawatan itu diawali dari asesmen atau pengkajian. Ya. Ini jadi proses pengkajian dulu. Pasiennya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Ada gangguan atau tidak? Itu dilakukan pada saat tahap pengkajian ya, teman-teman. Nah, lalu untuk personal hygiene ini apa yang perlu kita kaji? Sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, jadi tetap mengkaji riwayat kesehatannya, terus kemudian yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Riwayat kesehatan atau riwayat personal hygiene pasien itu bisa kita tanyakan tentang pola kebersihan pasien tersebut sehari-hari selama di rumah. Misalkan dulunya itu sebelum sakit itu pasien mandinya sehari berapa kali, keramasnya 1 minggu berapa kali, bukan sehari berapa kali ya, masa keramas 1 hari berapa kali. Terus kemudian bagaimana dengan perawatan kukunya dan sebagainya ya. Itu untuk riwayat kesehatannya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya tentunya kita melihat, namanya juga pengkajian fisik ya atau pemeriksaan fisik ya. Itu dilakukan dengan cara kita melihat fisiknya sesuai dengan tadi kan macam-macam personal hygiene itu kan ada, kalau berdasarkan letak kan ada kulit, rambut dan sebagainya. Misal di bagian rambut kita lihat, kita kaji, ada ketombe nggak sih, kusam nggak sih rambutnya, mudah rontok nggak sih, teksturnya bagaimana, aduh teksturnya ternyata crispy, dipegang aja udah rontok, kasar lagi, kotor banget, banyak ketombenya, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian itu di rambut. Kemudian untuk di kepala sama ya tadi ya, rambut sama kepala di satu bagian lah. Kemudian untuk di mata dilihat ada secret nggak sih, ada kotoran mata nggak sih, gitu. Ada apa namanya, tanda-tanda yang nggak normal. Ini semester 1 bingung juga saya ngomongnya, mau ngomong ikterus, konjungtivitis bingung juga. Apa ya namanya, infeksi di mata lah intinya ya.
kayak konjungtivitis tuh kalau di tempat saya tuh namanya tuh belean. Nggak tahu di tempat saya, di tempat teman-teman tuh apa namanya. Pokoknya ada kotoran apa enggak gitulah di mata. Terus ada gatal apa enggak di mata gitu ya. Terus kemudian di bagian hidung dilihat ada kotoran atau tidak di hidungnya. Terus kemudian dikaji ada yang nggak normal nggak pada hidungnya tuh. Misalkan ada nyeri tekan dan lain sebagainya. Tapi untuk di hidung ini biasanya pada pasien-pasien apa namanya yang mengalami sinusitis misalkan ya, itu juga biasanya akan nampak, bukan nampak ya, akan ada nyeri tekan misalkan seperti itu. Terus kemudian di bagian mulut ada karies gigi atau tidak, sariawan atau tidak, bibirnya pecah-pecah atau tidak, seperti itu. Terus kemudian telinga ada kotoran atau tidak ya, biasanya kan ada emasnya itu di bagian telinga, suka terdapat emas, bongkahan emas ya. Oke. Terus kemudian kuku dilihat, di kuku itu kira-kira panjang atau tidak, bersih atau tidak, terus mudah bukan mudah ya, rapuh atau tidak. Terus kemudian ada jamur atau tidak, itu loh Dek, yang putih-putih itu di kuku itu biasanya kan ada yang bilang, iya ada yang kangen gitu. Itu sebenarnya bukan ada yang kangen, jamur itu ada jamur ya. Terus kemudian genitalia, amati kondisi kebersihan pada genitalia seperti di bagian apa namanya, gland penis ya. Di gland penis tuh berarti apa ya saya ngomongnya ya, ujung penis ya, kotor atau tidak dibersihkan. Sama di vagina juga sama gitu. Itu dikaji ada masalah atau tidak. Terus kemudian ternyata udah bau, nggak pernah ditanya juga, nggak pernah mandi selama di rumah sakit dari 1 minggu. Terus rambutnya juga pada ini merapat ya, kayak barisan demo, jadi pada merapat gitu, nempel-nempel karena udah lama nggak samponan, terus berminyak, akhirnya kayak barisan demo tuh rapat ya. Nah itu berarti ada masalah di sana. Nah ketika ada masalah di sana, hasil analisis dari pengkajian tadi berarti kita lanjut ke diagnosis keperawatan. Mungkin akan muncul tadi di mana seseorang tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan personal hygiene-nya. Kalau misalkan seperti itu berarti diagnosis keperawatan yang dapat kita munculkan contohnya adalah defisit perawatan diri misalkan ya. Terus kemudian lalu bagaimana Ibu kalau misalkan mengalami defisit perawatan diri? Ya, nanti kita lihat juga defisit perawatan dirinya, defisit perawatan diri yang apa? Oh, ternyata pasien ini nggak mampu untuk melakukan itu Bu, oral hygiene. Jadi nggak bisa sikat gigi selama di rumah sakit. Oh ya sudah, berarti kita harus berpikir rencana atau tindakan keperawatannya apa yang dapat kita berikan ke pasien supaya pasien merasa nyaman, bersih, dan tentunya mencegah terjadinya infeksi ya. Nah contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalkan tadi dikatakan, oh pasiennya nggak bisa sikat gigi sendiri Bu, terus mulutnya itu kotor, terus banyak di lidahnya juga kayak kotor gitu Bu. Nah berarti karena itu masalah keperawatannya, berarti dia ada defisit perawatan diri ya pada mulutnya. Maka rencana atau tindakan keperawatan yang dapat kita lakukan adalah tadi memberikan perawatan gigi dan mulut. Dengan cara apa? Contohnya dengan mengajarkan oral hygiene. Kalau pasiennya belum tahu bagaimana oral hygiene atau sikat gigi yang baik. Kalau misalkan sudah tahu ya sudah, tinggal kita dampingi saja. Atau kalau misalkan tidak bisa pasiennya
nggak bisa sus, saya lemes, mau sikat gigi nggak bisa, duduknya nggak kuat, mau nyikat juga lemes. Ya sudah, berarti kita bantu pasien untuk melakukan oral hygiene dengan cara misalkan pasiennya di setengah dudukan. Kalau sikat gigi sambil tiduran kan susah ya nanti, yang ada busanya ketelan. Jadi sambil duduk, duduk dikasih bantal misalkan kayak gini nih, bentar. Nih, misalkan dikasih sandaran seperti ini supaya bisa duduk ya. Nanti dikasih peralatan untuk sikat gigi, kita bantu pegang, terus nanti kita bantu untuk sikat giginya ya. Jadi sikat giginya sambil duduk di tempat itu juga bisa. Terus kemudian rencana ya, rencana keperawatan atau intervensi keperawatan bahasa gaulnya mah. Rencananya kan berarti gini, oh kita nanti berarti ini memberikan oral hygiene atau ajarkan oral hygiene, itu untuk rencananya. Nah, tindakannya atau implementasinya adalah tadi mengajarkan sikat gigi atau mengajarkan oral hygiene, atau kalau misalkan sudah bisa ya sudah, kalau tidak bisa melakukan sendiri, membantu membantu pasien melakukan oral hygiene misalkan gitu. Terus kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan, apalagi prosesnya? Prosesnya selanjutnya adalah evaluasi ya. Jadi kita analisis dari awal pasien mengalami gangguan kebersihan mulut. Pasien mengatakan tidak nyaman, kayaknya tuh mau makan juga males misalkan karena kayaknya kotor nih sus mulut saya. Diagnosisnya misalkan tadi adalah defisit perawatan diri ya. Rencana tindakannya adalah anjurkan pasien untuk oral hygiene, tindakannya adalah menganjurkan pasien untuk oral hygiene. Evaluasinya kita lihat data yang awal itu kan tadi kan mengatakan bahwa mulut pasien kan kotor ya. Dievaluasi setelah sikat gigi, oh ternyata iya mulutnya sekarang udah bersih. Respon pasiennya kita kaji lagi, gimana bu perasaannya sekarang? Iya sus udah lebih nyaman, saya tadi juga udah makan, udah enakan soalnya rasanya udah fresh gitu gitu teman-teman ya. Dan untuk itu baru di mulut ya. Kalau misalkan masalahnya di rambut kotor ya berarti tindakannya disesuaikan ya, gitu aja. Jangan dipikir sulit ya, gampang. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah belajar lebih mendalam tentang proses asuhan keperawatan, insya Allah akan lebih memahami. Oke, kita next. Oh, it is the last slide. Oke, jadi mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk personal hygiene. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman nanti mengajukan pertanyaan pada Google Class kita ya. Jadi untuk videonya nanti teman-teman bisa diputar berulang-ulang apabila membutuhkan. Tapi kalau misalkan sekali putar sudah ingat, terus kemudian sudah paham, alhamdulillah, jadi tidak perlu memutar berulang-ulang. Dan menjaga telinga teman-teman juga mendengarkan suara saya yang agak rada serak-serak ember ini. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman lupa mau diputar ulang, ya mungkin bisa menggunakan apa ya yang bisa menyaring suara saya supaya lebih jernih gitu. Mungkin menggunakan headset khusus ya supaya suara saya itu yang terdengar di telinga teman-teman itu seperti suaranya Syahrini. Kalau punya headset khusus boleh digunakan ya. Oke teman-teman, thanks for your attention, see you later. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Dadah.